Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel R Saputra. Kali ini saya akan memberikan 5 contoh soal yang berkaitan dengan koordinat kartesius ya. Jadi nanti ada 5 contoh dan pembahasan ya. Langsung saja nomor 1 yaitu di sini disediakan peta ya, peta sebuah pulau ya. Nah, tentukan letak koordinat dari kota A, kota B, kota C, kota D, dan kota E itu ya. Nah, langsung saja. Yang pertama digambar dulu ya petanya. Nah, coba kalian amati ya. Peta tersebut terdapat ada 5 kota ya, kota A, B, C, D, E ya. Nah, kita akan menentukan koordinatnya, letak koordinat dari kelima kota tersebut ya. Nah, jangan lupa untuk menentukan koordinat ya. Yang pertama itu dilihat dari sumbu X ya, dari sumbu X nya dulu, kemudian ke sumbu Y. Jadi ini sumbu X ya, sumbu X kemudian sumbu Y. Yang ditentukan pertama kali adalah yang dilihat adalah sumbu X nya, kemudian sumbu Y. Oke. Letak titik A ya, koordinat titik A itu kan kita lihat dari sumbu X nya dulu ya. Di sini letak A itu berada di koordinat 2 ya, X nya itu 2 ya, berada di 2, kemudian Y nya ada di 1 ya. Nah, ini 2 kemudian 1 ya. Nah, jadi letak koordinat titik A itu 2,1 ya, X nya 2, Y nya 1 ya. Udah ya. Kemudian untuk B juga sama, X dulu ya, kita melihatnya X dulu kemudian Y. X nya pada koordinat B adalah di angka 1, kemudian Y nya berada di negatif 3 ya. Jangan lupa sumbu X itu yang horizontal dan sumbu Y itu adalah yang vertikal ya. Jadi koordinat B adalah berada di koordinat 1, negatif 3 ya. Kemudian yang C juga sama, berada di negatif 2,4 ya, Y nya 4, kemudian D juga sama, negatif 3, negatif 2, kemudian yang E juga sama, 1,4 itu ya. Mudah ya. Jadi yang perlu diperhatikan untuk menentukan koordinat yaitu X, Y. Jadi misalnya nanti ada soal kotanya dipindah-pindah, kalian tidak bingung ya. Yang penting patokannya adalah koordinat itu X, Y itu ya. Kemudian untuk yang nomor 2 yaitu perhatikan peta pulau di bawah ini ya. Jadi ada sebuah pulau, terdapat 5 kota ya, A, B, C, D, E ya. Sama ya dengan nomor 1 tadi, tetapi di sini yang beda yaitu letaknya itu patokannya bukan 0,0 ya, tapi kita geser terhadap kota C. Jadi kalau yang tadi itu patokannya adalah titik 0,0 ya, di tengah-tengah sini ya. Nah, sekarang koordinatnya itu terhadap kota C. Kota C di sini ya. Nah, yang kedua juga sama, koordinatnya terhadap kota E gitu ya. Langsung saja kita gambar dulu ya petanya. Nah, letak koordinat pada kota A, B, C, D, E terhadap kota C. Nah, di sini pertama kali adalah membuat titik C atau kota C sebagai pusat ya. Kita pindah yang tadinya di 0,0, kita pindah di kota C ya. Nah, di sini letak koordinat A terhadap kota C itu berapa gitu ya. Sama dengan yang tadi ya, sama konsepnya sama, cuman pusatnya kita rubah di kota C ya. Kota A sama ya, di negatif 2,4 ya, negatif 2, yang garis merah ini ya, negatif 2, Y nya yang 4 ya. Kemudian untuk B, nah ini 4 ya, 4 garis kuning ini 4, terus 3 ya. Jadi koordinat B berada di 4,3. Kemudian titik C itu berada di
koordinat 0,0 ya, jadi tidak berubah ya. Koordinat titik C terhadap titik C itu kan tidak berubah ya, jadi pusat terhadap pusat, jadi tidak berubah, yaitu koordinatnya 0,0 ya. Untuk D, X nya itu tidak berubah ya, dia tidak bergeser ya. Untuk X itu kan sumbunya tidak berubah ya, ini kan sumbu X ya. Nah, patokannya dia tidak berubah, jadi X nya berada di 0, namun yang bergeser adalah sumbu Y nya, yaitu negatif 5. Jadi koordinat titik D terhadap titik C itu 0, negatif 5 ya. Kemudian titik E juga sama, 4, negatif 3 ya. Kemudian untuk yang kedua yaitu koordinat ABCDE terhadap kota E, sama ya dengan tadi C. Sekarang kita rubah, pusatnya berada di kota E. Kota A berada di negatif 6, X nya ya, sumbu X nya negatif 6, kemudian Y nya di 7. B juga sama, X nya dia tidak berubah ya, satu sumbu ya, jadi sumbunya 0 ya, ini berada di sumbu 0 ya. Kemudian Y nya 6 ya, jadi koordinat titik B adalah 0,6. Yang C juga sama, negatif 4,3. Yang D juga sama, negatif 4, negatif 2. Dan E karena dia sebagai pusat, dia koordinatnya 0,0 ya. Jadi mudah menentukan letak suatu koordinat terhadap koordinat lain ya. Kota A, B, C, D, E terhadap kota, misalnya kota E, kota C ya. Nanti kalau misalnya ada soal yang digeser-geser, jadi kalian mudah ya. Jadi pusatnya digeser ya. Oke, untuk selanjutnya nomor 3, ada sebuah soal ya. Di Provinsi Papua Barat rencananya akan dibuat jalan tol yang menghubungkan satu kota ke kota lain. Diketahui kota A berada di koordinat 0, negatif 2, kota B berada di negatif 3,1, dan kota C berada di 3,4, kota D 4,1, dan kota E 2, negatif 4 ya. Pertanyaan pertama, buatlah gambar peta koordinat kota tersebut. Yang kedua, hubungkan kota tersebut dengan garis agar terhubung menjadi sebuah denah jalan tol ya. Jadi nanti di sini kalian menggambar koordinat kota ya. Jangan lupa X, Y ya. Untuk menentukan koordinat itu X, Y. Langsung saja pembahasannya. Nah, ini di sini kota A 0, negatif 2, kota B negatif 3,1, kota C 3,4, kota D 4,1, kota E 2, negatif 4 ya. Kita bikin pada bidang kartesius ya. Bidang kartesius. Kemudian kita tentukan kota A ya. Mulai dari kota A dulu ya. X-nya itu 0 ya. Kemudian Y-nya negatif 2. Negatif 2 berada di bawah ya. X positif itu di kanan, X negatif di kiri. Y positif di atas, Y negatif di bawah ya. Nah, jadi 0, negatif 2 berarti tepat X-nya di 0 ya. Kemudian Y-nya di bawah. Jadi tepatnya di sini ya. A. Kota A berada di 0, negatif 2. Kemudian kota B negatif 3 ya. X-nya negatif 3. Kemudian Y-nya 1 ya. Berarti berada di sini ya, B-nya ya. Kemudian yang C juga sama. X-nya 3, Y-nya 4 ya. Kemudian D, X-nya 4, Y-nya 1. Kota E X-nya 2, Y-nya negatif 4 ya. Jadi yang E ini ya, 2, negatif 4. Jadi kita sudah menggambar 5 kota ya yang diketahui koordinatnya ya. Kemudian kita hubungkan kelima kota tersebut sehingga membentuk suatu peta jalan tol ya. Jadi kita hubungkan A ke B, B ke C,
C ke D, dan D ke E. Itu ya. Jadi mudah ya. Yang pertama kalian harus bisa menggambar letak peta tersebut ya. Nanti kemudian kalau sudah bisa menentukan titik-titiknya, titik koordinatnya, kalian hubungkan dengan suatu garis sehingga membuat suatu peta jalan tol gitu ya. Kemudian untuk soal selanjutnya yaitu nomor 4, diketahui titik koordinat pelabuhan berada di negatif 3,4 ya. X nya negatif 3, Y nya 5 ya. 5, negatif 3,5. Sebuah kapal minyak berlayar ke arah selatan sejauh 4 satuan koordinat ya. Berlayar ke arah selatan sejauh 4 koordinat, kemudian kapal tersebut berbelok arah ke timur 7 satuan koordinat dan berbelok ke selatan 6 satuan koordinat ya. Jadi kalian nanti menggambar letak kapal ya. Kalian harus hafal mengenai mata angin ya. Selatan itu mana, timur itu mana, barat itu mana, dan utara itu mana gitu ya. Nah, buatlah gambar koordinat perpindahan kapal, kemudian tentukan koordinat kapal terakhir berlayar terhadap titik 0,0 ya. Nah, di sini kita gambar bidang kartesius ya. Kita gambar bidang kartesius. Nah, di sini untuk patokan ya, patokan arah mata angin ya, arah mata angin timur, selatan, barat, dan utara ya. Jadi kita tentukan dulu pertama-tama berada di negatif 3,5 ya. X nya negatif 3, Y nya 5 ya. Nah, di sini kemudian jadi kapal itu mula-mula berada di negatif 3,5 ya. Kemudian berlayar ke arah selatan sejauh 4 satuan ya. Selatan itu bawah ya. Selatan itu bawah 4 satuan. Jadi 1, 2, 3, 4 ya. Nah, jadi berada di negatif 3,1. Kemudian berbelok arah ke timur ya, jadi ke kanan sejauh 7 satuan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Kemudian berbelok lagi ke selatan 6 satuan koordinat ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nah, jadi kapal tersebut terakhir kali berlayar berada di koordinat 4, negatif 5 gitu ya. Mudah ya. Yang penting kalian hafal dengan mata arah angin ini ya. Nanti berbelok kemana pasti mudah ya. Hanya ke selatan itu ke bawah, timur ke kanan, barat ke kiri, utara ke atas gitu ya. Oke, untuk soal yang terakhir nomor 5, yaitu diketahui titik A itu berada di koordinat negatif 4, negatif 3, B nya negatif 4,5 dan C 3,5 ya. Tentukan kedudukan garis AB terhadap sumbu X dan sumbu Y. Tentukan kedudukan garis BC terhadap sumbu X dan sumbu Y. Tentukan kedudukan garis AC terhadap sumbu X dan sumbu Y ya. Jadi nanti pertama-tama kita menggambar dulu koordinat A, B, dan C ya. Kemudian nanti dihubungkan menjadi garis AB, garis BC, kemudian garis AC. Oke. Langsung saja kita buat pada bidang kartesius ya. Nah, di sini A itu letaknya berada di negatif 4, negatif 3. X nya negatif 4, Y nya negatif 3 ya. X nya negatif 4, Y nya 3. Oh, negatif 3 berarti di bawah ya. Negatif 4, negatif 3. Jadi di bawah sini ya. Nah, sini kemudian B nya negatif 4, X nya negatif 4, Y nya 5 ya. Kemudian C nya X nya 3, Y nya 5. Nah, setelah kita gambar 3 titik tersebut, kita hubungkan antara kota A dan kota B ya. Kita hubungkan, kemudian kota B ke kota C kita hubungkan, dan kota C ke kota A kita hubungkan. Jadi kita mendapatkan 3 buah garis ya. Garis yang biru, hijau, dan merah. Biru itu AB, BC itu hijau,
dan AC itu merah ya. Nah, kita hubungkan antara garis sumbu X ya. Sumbu X itu ini ya. Sumbu X itu yang horizontal, sumbu Y yang vertikal. Nah, garis AB kedudukannya terhadap sumbu Y adalah sejajar ya. AB itu sejajar dengan sumbu Y. AB sejajar dengan sumbu Y ya. Sejajar. Kemudian AB berpotongan dengan sumbu X ya, jelas ya. AB berpotongan dengan sumbu X ya, berpotongan pada suatu titik ya. Nah, kemudian untuk yang garis BC itu sejajar dengan sumbu X ya. BC yang berwarna hijau itu sejajar dengan sumbu X. Kemudian yang Y itu berpotongan ya. Garis BC itu berpotongan dengan sumbu Y ya. Dengan sumbu Y itu berpotongan pada suatu titik. Kemudian untuk garis AC itu berpotongan dengan sumbu X ya. AC ya, berpotongan pada suatu titik. Kemudian AC juga berpotongan dengan sumbu Y. Jadi AC berpotongan X dan AC berpotongan dengan Y gitu ya. Yang penting kalian untuk nomor 5 ini kalian bisa menggambar dulu. Menggambar letak koordinat A, B, C, kemudian kalian hubungkan menjadi sebuah garis AB, garis BC, kemudian garis AC. Kemudian kalian tentukan letak terhadap sumbu Y dan sumbu X ya. Oke, gitu saja 5 soal yang berkaitan dengan diagram kartesius atau bidang kartesius. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.